Alhamdulillah juga apalagi tentang haid belajar membaca Al-Quran. Karena pengalaman saya insya Allah bukan hanya saya belajar di sini, saya juga studi banding ke Tebu Ireng ke pesantrennya Kiai Hasim Asy'ari ke sana. Saya tanya sendiri karena saya duduk di barisan depan. Saya kan sebagai perempuan, terus sehari-hari saya mulai dari setelah subuh sampai jam 9 malam insya Allah saya ngajar itu seperti itu. Karena perempuan saya pasti ada haidnya. Saya tanya ke beliaunya langsung, yaitu sebetulnya yang dilarang itu hanya di fikih dasar. Karena menurut beliaunya Imam Syafi'i itu tujuannya itu di fikih dasar itu tidak diperbolehkan, jangankan membaca, menyentuh pun tidak boleh. Sepakat ya? Nah, setelah itu, nah ini begini, dilihat antara manfaat dan mudaratnya. Setelah itu saya pernah membahas ya almarhum yang Kiai Hasyim Alwi juga, saya datang di sana. Fikihnya segini. Mungkin harganya tidak hanya 300.000. Fikihnya tuh begini. Makanya kan kalau yang fikih dasar yang melarang kan hanya sekian ini. Nah, setelah itu dibahas, dikaji karena itu banyak di masyarakat itu berdebat di bawah. Lagi. Kenapa? Ya karena emang di fikih dasar itu jangankan membaca, menyentuh pun tidak boleh. Orang haid jangankan mau masuk ke masjid, lewat saja tidak boleh. Karena dulu emang zamannya Imam Syafi'i itu belum ada pembalut. Itu yang dijelaskan seperti itu. Beliaunya juga tidak menyangka yang era-era modern akan ada pembalut dan segala macamnya, ya hanya pagi kala itu emang ya kalau zaman dulu emang kececeran udah. Dia nama badan. Ceceran saya lihat ibu saya tuh saya tuh gue mau balik kamar mandi karena tidak ada pembalut. Kalau zamannya saya kan sudah ada pembalut. Terus setelah itu ternyata diambil manfaat dan mudaratnya. Seandainya saya kan perempuan pengajar Al-Quran, lantas saya menghindar karena haid, anak-anak di rumah yang ngaji banyak, datang tidak ada yang ngajar karena saya haid. Hanya mungkin saya temani duduk, anak-anak baca sendiri kan ngaten yang penting tidak guyon. Cuma kan tidak diperbaiki sama saya kan ngaten ya, hanya gilir baca. Ternyata seperti itu sama dengan membiarkan anak-anak melakukan kesalahan membaca Al-Quran. Karena saya tahu di situ nunggu anak-anak, tapi saya tidak memperbaiki. Intinya tuh hanya seperti itu, sama dengan seperti itu, manfaat sama mudaratnya. Akhirnya MUI ini pun sepakat membuat Al-Quran yang terjemah. Kan dulu tidak ada bukan. Nah itu tujuannya Al-Quran terjemah itu karena dikaji itu ternyata lebih banyak manfaat sama mudaratnya. Akhirnya dikaji, ternyata sepakat MUI mencetak Al-Quran terjemah. Jadi jika haid, anak-anak itu boleh tetap belajar, niatnya belajar, bawa Al-Quran yang terjemah. Atau HP, tapi kalau anak-anak bahaya sebab diganti-ganti temennya, ditengok temennya, Jadi intinya kesimpulannya, selama niatnya belajar dan mengajar itu ternyata boleh belajar. Bunda, sambung dijelaskan. Oke, mohon maaf. Ya saya akan menjelaskan ke anak-anak kan pasti nanti yang kecil akan mau jadi besar. Awalnya haid ojo ngaji. Ya ternyata masih lebih banyak manfaatnya. Seperti itu Apa bisa dipahami Mengajarnya perempuan semua kok. Tapi tiap hari tetap ngajar. Dalam keadaan haid pun
Oke, tetap ngajar, kata nggih. Ya asalkan ya itu tadi dalam bagi yang tidak mengajar kayak ibu-ibu yang ya itu makanya kan tergantung niatnya tadi. Yang diperbolehkan itu hanya belajar dan mengajar. Kalau untuk tadarus di rumah tidak boleh karena manfaatnya hanya kita sendiri. Ayo tadi saya enggak dijelaskan dan disampaikan sampai sini. Oh misalkan Ramadan rek tadarus di rumah enggak boleh. Karena bukan untuk orang lain. Nah, di situ gitu Bunda. Jadi anak-anak insya Allah wong beliaunya aja membolehkan ya. Masa kita hanya ilmunya sedikit nyata nggih. Karena dia makanya nggih banyak bertanya insya Allah beliaunya. Hanya saya tetap kegiatan di Sabilullah itu guru-guru saya insya Allah masalah bil kolam insya Allah sudah ikut semua beliaunya. Karena saya enggak hanya fokus ke satu metode. Takut hanya ilmunya itu aja. Insya Allah banyak metode. Ya, saya tuh mulai dari qiraati, bil qalam, umi apalagi nggih. Ya siam buas ikut semuanya. Kenapa? Ya banyak ilmu. Jadi enak. Ya lebih paham. Kata nggih? Nggih. Sampun nggih? Tanya Seandainya itu kan tadi kalau tadarus ya. Ini anak niatnya di rumah belajar, otomatis dia belajar sendiri nggih. Itu seandainya pas waktu haid Al-Qur'annya ada terjemahnya, iya. Itu boleh kalau niat belajar, kalau tidak niat tadarus. Yang penting niatnya belajar dan mengajar. Niatnya belajar. Niatnya belajar dan mengajar. Sama kan Bunda, saya tuh haid, orang tua saya sudah almarhum, saya kepingin lah baca Al-Ikhlas lah, ya 30 ngirim doa ke beliaunya. Hanya kalau emang sudah di baca Al-Quran tidak boleh. Al-Fatihah pun Al-Quran, Al-Ikhlas pun Al-Quran. Dia nama pembacaan. Basmalah itu sudah Al-Quran itu. Kalau dihitung ayat 1. Ya, makanya emang tidak boleh. Ya, nah disitunya ternyata ya kalau niat wiritan untuk orang tua, untuk zikir itu diperbolehkan. Yang pendek-pendek. Ya asin. Makanya kembali ke diri kita masing-masing, dilihat dalam keadaan di mana kita akan berinteraksi dengan Al-Quran. Ngerti nggih? Bisa dipahami nggih? Kok sore guru aku ndak boleh. Ndak, insyaallah enggak ada bismillah boleh mencoba. Nggih. Insyaallah nanti kembali ke diri masing-masing. Tapi ada yang gagal itu. Ada juga yang gagal. Dari guru kok dia kalau sudah kekeh dengan pendirian itu tidak boleh, karena sudah kekeh dengan pendirian karena yakin ya, kata ya. Tapi yang pasti yang di kitab sementem itu